Bu. Iya. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf rekan-rekan dari Dijen PP tadi ada rektor apa Universitas Pertiba, jadi saya tidak bisa meninggalkan sebentar, tapi udah saya Iya, kondisikan. Mohon maaf nih agak lambat jadinya acaranya. baik Pak. Bapak. Silakan Bapak. Jadi kita mulai saja, Baik Pak. Sebelumnya mohon izin Pak, ya. Bu Direktur sedang cuti, jadi kami mewakili dari Ibu Direktur untuk melakukan kegiatan mulai Pak. Mohon izin Bapak. Oh ya, Terima baik. kasih. Tadi kami juga baru diinformasikan juga Iya, Bu Dir ada kegiatan lain ya, iya, mendadak. Jadinya saya harus juga memberikan sambutan iya. sebagai pembuka. Baik, saya coba buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati tim dari Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Ibu Alfiani, sebagai koordinator perencanaan, penyusunan kebijakan teknis dan kerjasama pelatihan fungsional perancang peraturan perundang-undangan, Ibu Rati Sri Martani, Koordinator Sistem Informasi Manajemen dan Penilaian Angka Kredit, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Ibu Andriana Krisnawati, Koordinator Standarisasi dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan tentunya seluruh tim dari Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, pejabat administrator, pengawas, dan seluruh JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia kita dapat hadir dalam rapat monitoring dan evaluasi fasilitasi perancangan peraturan daerah. Kami mengucapkan terima kasih pada tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan atas kesediaan waktunya untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi di kantor wilayah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa berdasarkan data per 7 Desember tahun 2023, kantor wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pengharmonisasian sebanyak 51 raperda dan 106 raperkada. Hal ini terjadi peningkatan jumlah pengharmonisasian dari tahun sebelumnya, di mana Kanwil mengharmonisasi 38 raperda, 24 raperkada. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan harmonisasi ini tidak terlepas dari koordinasi aktif dengan pemerintah daerah ataupun DPRD, provinsi, kabupaten, dan juga kota. Selain itu, untuk memudahkan layanan pengharmonisasian, Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung juga telah menerapkan layanan permohonan pengharmonisasian secara elektronik yang terintegrasi melalui website Kanwil. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan, maka dilaksanakan uji kompetensi bagi pejabat fungsional perancang. Uji kompetensi perancang merupakan proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan juga atau sosial kultural dari perancang dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Harapan kami agar Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan semakin aktif menyelenggarakan peningkatan kompetensi bagi JFT perancang, sehingga perancang semakin kompeten dan profesional sesuai dengan disiplin ilmunya. Bapak Ibu yang kami hormati, Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung juga mengalami kendala dalam pengharmonisasian, yaitu terkait sarana dan prasarana pendukung, seperti terbatasnya ruang rapat dan alat dukung lainnya seperti laptop, proyektor, dan juga LCD. Untuk itu, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada hari ini, menjadi wadah diskusi bagi kita
serta sharing berbagai saran dan masukan terkait pelaksanaan pengharmonisasian dan pembinaan rancangan peraturan perundang-undangan di daerah. Demikian yang bisa kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Kadif yang telah membuka acara ini. Sebelumnya kepada pada inti monitoring evaluasi kantor wilayah Bangka Belitung, mohon kami akan memperkenalkan diri sebelumnya Bapak. Di sini kami hadir, saya pribadi, Rulita Pak Perancang Madya di KS Perencanaan Teknis Fasilitasi Perancangan Daerah dan Pembinaan Perancang. Kemudian ada Ibu Siti Masita sebagai perencanaan juga kebijakan teknis di KS Perencanaan Teknis, namun bagian pembinaan perancang. Kemudian ada beberapa rekan-rekan kami, ada Mbak Siti Utami, Mas Bayu, dan Pipit di KS Perencanaan beserta mungkin menyusul Ibu Andriana dan Ibu Ratih. Kemudian kepada intinya Pak, mohon izin sebelumnya Pak, tapi sebelumnya kami sudah mohon maaf Ibu Direktur tidak dapat hadir karena ada kegiatan lain. Untuk kegiatan MONEF ini melakukan monitoring dan evaluasi kepada keseluruhan kegiatan monitoring terhadap kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pembinaan perancang. Antara lain nanti, kami paparkan dalam sebuah PPT Pak. Namun nanti mohon izin Bapak, kalau andaikan Bapak juga ada kesibukan pada nanti kami bisa dengan tim tersendiri Pak, karena memang ini kegiatan MONEF dilakukan secara rinci mengenai kegiatan laporan yang disampaikan ke kami, tidak hanya harmonisasi Pak izinnya. Jadi ada waktu sedikit lebih intens Pak pada tim sendiri mengenai kegiatan penyampaian laporan kepada Dijen PP Pak. Jadi mohon ada suatu tim khusus untuk mengenai kegiatan pengamatan terhadap penelitian terhadap laporan apa saja dari penyampaian bubble yang mungkin dalam hal ini kami MONEF dalam beberapa tahun yang tim kami anggap perlu kita melakukan kegiatan monitoring. Demikian Pak izin. Nah, selanjutnya saya langsung kepada materi ya Pak. Izin Bapak. Iya, silakan Bu. Ya, Langsung. jadi perlu kami sampaikan bahwa dasar kegiatan ini pada tahun 2023 salah satu MONEF dilakukan ada dua Pak. Kemarin sudah dilakukan di Kanwil Aceh, sekarang ke Kanwil Babel yang sebenarnya memang Babel itu sudah Bangka Belitung sudah kami harus monitoring harusnya datang Pak. Namun kegiatan ini dilakukan Zoom karena kegiatannya tidak ada waktu lagi sehingga kita tidak melakukan perjalanan ke kantor wilayah sehingga dilakukan secara online. Adapun nanti hasil hasil MUNEF kami laporkan kepada Dijen PP untuk perkembangan antara yang disampaikan ke kami di Dijen PP dengan real di Bubble, apakah benar laporan itu memang dilakukan sesuai dengan kebijakan teknis di kami Pak. Selanjutnya, poin pertama terhadap yang diketemukan di laporan dari Bubble di tahun 2019-2022 seharusnya lengkap dari kegiatan antara lain harmonisasi yang sekarang memang sudah sejak tahun 2023 ya Pak sudah dilakukan melalui aplikasi yang bernama Sipda. Nah, namun tidak mengindahkan laporan lain seperti kajian, kemudian mediasi langsung. Nah, itu juga harus disampaikan ke kami sebagai bentuk rangkaian dari kegiatan fasilitasi kegiatan perancangan daerah dan pembinaan perancang. Selanjutnya di poin kedua, laporan kegiatan kami disampaikan tidak tepat waktu. Maksudnya tidak tepat waktu, kami sudah
setiap tahun memberikan surat cinta lah Pak ya, bahwa setiap November itu sudah mengirimkan secara lengkap, tidak harus triwulan Pak ya, namun akhir tahun pun bisa. Jadi melihat dari apakah dari perencanaan sehingga capaian sudah terpenuhi dan memenuhi dari indikator yang kita harus penuhi di dasar hukumnya seperti Kepmen yang produk hukum daerah yang di tahun 2016 Kak. Kemudian laporan kegiatan kami pun sebenarnya tidak harus hard copy, tapi soft copy yang tiap tahun kami juga sudah memberikan alamat emailnya laman melalui subdit perencanaan. Demikian. Selanjutnya, nah, laporan juga harus disertai dengan data dukung. Nah, kalau dari pengamatan kami bahwa tadi seperti tidak kelengkapan tadi. Nah, next, adapun beberapa poin-poin tertentu. Nah, ini yang harus disampaikan, yang seharusnya itu adalah bahwa kegiatan laporan itu harus tiap judul. Nanti kegiatan sesuai di kegiatan fasilitasi antara lain pertama forum pendalaman materi, kemudian mediasi dan konsultasi langsung. Nah, itu isinya itu harus apakah ada raperda ya, dan kemudian tanggapan atas dukungan. Kemudian apakah kalau forum kan ada narasumber itu harus di apa di laporan itu sudah ada disampaikan bahwa dari mana yang narasumbernya demikian. Kemudian inventarisasi, klasifikasi dan pemetaan perda. Kemudian harmonisasi yang sekarang sudah sudah dirutinkan Pak ya, ada aplikasinya Sibdah tersebut. Kemudian di Bintek rancangan perda, pembinaan pola karir serta penilaian angka kredit yang dilakukan dari direktorat kami. Kemudian yang kami temukan beberapa tahun sampai tahun 2022, 2019 itu bentuknya ada B09 yang sebenarnya itu bukan yang harus kami terima, tapi itu bentuknya targa ya Pak. Itu adalah di Kumham, di Kementerian Setelah Keseluruhan Kumham sebagai target per tahun. Nah, kemudian laporan kesiapan. Nah, itu juga itu bukan yang kami maksud untuk penyampaian di kami berupa tadi ada 8 kegiatan yang disampaikan. Jadi beberapa hal kekeliruan dalam penyampaian itu yang harus kami memantau apakah yang sebenarnya baik bentuk atau isinya apakah sudah sesuai dengan kebijakan teknis yang kita sudah keluarkan. Antara seperti itu saja Pak, lebih singkatnya. Namun karena ini sebenarnya yang kami telah itu tahun 2020, namun karena ini waktu itu zaman pandemi sehingga kami tidak bisa datang ke Babel, dilaksanakan secara online dan dilakukan pada tahun ini. Kita dan harus kami membuat laporan sesuai yang target yang dikerjakan tahun ini Pak. Demikian mungkin yang secara umum Pak, nanti lebih detail mungkin dari timnya Bapak untuk kami tanya dan jawab seperti itu Pak. Jadi kita memberikan waktu kepada tim Bapak untuk memberikan klarifikasi ya, intinya bahwa di tahun ini tadi Sadis Bapak sudah menyatakan bahwa harmonisasi sudah melakukan tadi penyampaian 51 raperda dan 106 perkada itu di kegiatan harmonisasi ya Pak. Mungkin kami juga menanyakan kegiatan lain apakah sudah dilaksanakan di tahun yang 2020 tadi kami tanyakan apakah tidak tersampai, karena kemarin seperti di Aceh ternyata sudah membuat namun tidak tersampaikan di kami. Nah, itu yang kami juga ingin tahu apakah sebenarnya sudah ada cuma tidak tersampaikan. Nah, itu kita mencari hambatan di mana nanti kita saling memperbaiki diri apakah dari kami sudah belum menyampaikan secara benar atau memang dari kantor wilayah itu yang kami ingin telusuri sehingga kita sama-sama untuk meningkatkan koordinasi dan dalam hal meningkatkan kegiatan laporan fasilitasi tersebut Pak. Demikian Pak. Terima kasih. Mohon tanggapan. Baik, terima kasih Bu atas evaluasi yang sudah disampaikan pada kami. Nanti untuk menjawab, saya serahkan pada Bu Siti untuk secara teknisnya. Silakan Bu. Terima kasih Pak Kadif. Izin Ibu menanggapi terkait dengan apa yang sudah Ibu sampaikan terkait dengan
pemetaan ya, evaluasi terhadap kegiatan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah di Kanwil Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih Ibu atas saran dan masukannya terkait dengan hal-hal apa saja nanti ke depannya yang harus kami perbaiki. Izin mungkin nanti kami juga ingin berdiskusi terkait dengan format ya Bu ya. Ya, Format untuk laporan sistematikanya bisa kami terima sehingga untuk di tahun ini dan untuk tahun kedepannya akan kami sampaikan sesuai dengan sistematika yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Izin Ibu juga menanggapi terkait dengan apa yang Ibu sampaikan di slide ini terkait dengan laporan apa saja yang harus disampaikan. Di slide itu ada beberapa klaster kegiatan ya Ibu ya. iya. Ada 8 klaster kegiatan dari mulai forum pendalaman materi sampai dengan penilaian angka kredit. Namun terkait dengan laporan kegiatan yang kami sampaikan khususnya di tahun 2021 ya Bu dan tahun 2022 hanya ada 3 laporan kegiatan. Iya. Kegiatannya itu terkait dengan fasilitasi, harmonisasi, kemudian pembinaan perancang dan laporan mediasi dan konsultasi. Izin Ibu, kami menyampaikan dari Kanwil Bangka Belitung mengapa hanya menyampaikan 3 bentuk laporan ini. Hal ini dikarenakan kami sesuaikan dengan postur anggaran yang ada di DIPA, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Jadi terkait dengan pelaporan kegiatan ini sesuai dengan postur anggaran di DIPA bahwa hanya ada 3 bentuk pelaporan. Yaitu pertama pelaporan untuk fasilitasi harmonisasi, kemudian yang kedua pelaporan pembinaan perancang, dan juga pelaporan kegiatan mediasi dan konsultasi. Dan untuk bentuk kegiatan lainnya seperti pelaporan untuk kajian peraturan daerah karena memang tidak ada postur anggarannya di DIPA, kemudian juga kegiatan inventarisasi, klasifikasi, dan pemetaan perda juga tidak ada postur apa. Kemudian pembinaan pola karir dan penilaian angka kredit juga postur untuk pelaporannya tidak ada. Jadi kami tidak sampaikan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, namun setelah selesai kegiatan terkait dengan absensi, data dukung, dan laporannya kita pada dasarnya kita buatkan Ibu, namun tidak kita sampaikan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan laporan kegiatan utuh. Jadi mungkin untuk sementara itu tanggapan dari kami terkait dengan hanya ada 3 klaster kegiatan yang kami sampaikan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Izin Ibu mohon arahan ke depannya seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Tapi yang saya panggil nama maaf Ibu. Bu Suti ya? Ya Bu, saya dengan Ibu Siti Latif. Oh Bu Siti, ya. Iya. Baik Ibu, mungkin saya dapat jelaskan bahwa di tahun 2019 kami sebelum akhir tahun mengirimkan surat untuk seluruh kantor wilayah untuk segera menyampaikan dengan batas waktu kalau tidak salah tanggal 30 November dan kami juga melampirkan beberapa surat edaran penyampaian kemudian dan kalau Kepmen produk hukum daerah Ibu itu sudah ada di website kami di JPP mengenai bagaimana bentuk laporannya dan sistematika ya. Kalau sistematika laporan itu sudah kami cantumkan juga di surat yang setiap akhir tahun kami sampaikan itu bahwa itu harus sesuai dengan tata naskah dinas. Namun data dukung yang mungkin membedakan laporan itu ada data dukung setiap laporan berbeda ya Bu. Umpamanya di harmonisasi sudah ada di Sibda bagaimana harus mencantumkan raperdanya, raperkada, dan tanggapan. Kalau memang yang tadi hambatannya postur anggaran, nah memang itu kalau saya dari pengalaman monitoring memang itu selalu disampaikan oleh kantor wilayah mengenai postur anggaran. Kami juga menyediakan bahwa tidak harus tergantung dengan anggaran. Jadi kalau memang tidak ada hard copy, kami pun menerima berbentuk soft copy. Nanti
ke depan kami juga menyampaikan ke Ibu Direktur untuk membuat sebuah aplikasi juga Bu di samping nanti Sikda. Itu kami baru merencanakan. Nah, itu bentuk laporan pun kami bisa terima by soft copy Bu dengan mengirim ke email kami. Nah, seperti contoh NTT juga kami dikirim satu, seperti RAR gitu ya Bu. Jadi JIP, nah itu kami pilah-pilah untuk mengklaster dari 8 laporan tadi Bu, sesuai judul kegiatan fasilitasi produk hukum daerah dan pembinaan. Adapun tadi juga, nah ini Bu yang kami jelaskan di sini, ada surat edaran kami juga. Naikkan ke atas. Nah, format sini Bu juga ada Bu mengenai bentuk dari sistematika sebuah laporan kami juga sudah cantumkan dalam surat edaran. Nanti kalau memang ini kami kirim by chat ya Bu, mengenai surat edaran kami kirim kembali mengenai surat edaran nomor PP 0401 954 tahun 2019 ini semua kami sudah cantumkan, baik itu nanti lampiran berupa laporannya seperti apa dan per judul seperti apa gitu. Mungkin nanti ke depannya bisa ditingkatkan lagi penyampaian laporan dan tidak juga tergantung anggaran. Kami juga sekarang mungkin berbentuk PDF itu lebih baik untuk kami telaah kembali, itu lebih hemat dan efisien Bu kalau mengirim lewat soft copy dan berbentuk PDF. Nah, itu sudah kami juga sarankan seluruh kantor wilayah juga kirim dengan soft copy. Kalau kita nunggu anggaran juga tidak ada kan Bu, penjilitan dan seperti itu Bu. Demikian Bu yang kami sampaikan, tanggapan kembali dari Bapak Ibu dari kantor wilayah bisa disampaikan. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman dari tim Monet, mungkin Ibu Siti Masitah. Terima kasih. Baik. Izin Bu menanggapi Iya, terkait dengan klaster kegiatan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi ada 8 klaster kegiatan. Iya. Terkait dengan kegiatan-kegiatan ini, untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di Kanwil, itu hanya ada beberapa kegiatan yang tidak seluruhnya ada yang seperti Ibu sampaikan. Contohnya seperti kegiatan kajian peraturan daerah. Itu kegiatannya tidak ada di... Kajian tidak ada ya? Iya, contohnya kajian. Kemudian kegiatan inventarisasi, klasifikasi, pemetaan perda itu juga tidak ada. Walaupun dari rencana Iya, awal tidak itu ada. sudah disampaikan ya ke Tidak ada, Bu. P2L. Jadi bisa di sampaikan. kegiatan di kita itu hanya ada 3, ada harmonisasi, pembinaan perancang, dan mediasi konsultasi. Oh, baik. Iya, Nanti jadi kami sampaikan ke bagian perencanaan. 3 kegiatan itu yang kita laporkan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Izin Ibu ya. Boleh urun rembuk izin Bu Siti. Nama kita sama ini, sama-sama Siti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pak Kadip, para pejabat struktural, pejabat fungsional perancang di lingkungan kantor wilayah hukum dan HAM Bangka Belitung. Mungkin kita harus sepakati mungkin rekan-rekan Kanwil bahwa sebenarnya format ini kan memang ketika kegiatan yang disediakan oleh anggaran Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan itu tersedia oleh semua Kanwil, kan begitu ya. Nah, namun untuk memberikan keterangan kepada kami bahwa memang kegiatan yang ada di anggaran DIPA itu hanya 3, sedangkan 5 itu mungkin diberikan penjelasan Ibu. Sehingga nanti ketika laporan itu disampaikan ke Dirjen PP, kita memahami bahwa secara garis besar sebenarnya ada 8 kegiatan yang menjadi format bentuk laporan fasilitasi dan pembinaan perancang, namun hanya 3 kegiatan yang disediakan anggaran oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Sehingga nanti 5 kegiatan yang tidak menjadi yang tidak tersedia anggaran itu juga dilaporkan. Sehingga nanti menjadi evaluasi bagi P2L maupun Dirjen PP untuk ke depannya mungkin bisa menganggarkan kembali kegiatan yang memang tidak disediakan di anggaran PO. Sehingga karena kan kalau misalnya 8 kegiatan yang dilaporkan 3 kan kita bingung nih Bu, apakah yang 5 ini tidak tersampaikan ke kita. Nah, sehingga supaya memberikan penjelasan bahwa memang
3 kegiatan yang disediakan namun 5 kegiatan tidak tersedia sehingga menjadi laporan yang harus disampaikan juga. Mungkin demikian Ibu supaya ada penyamaan persepsi nih bahwa ternyata oh nanti siapa tahu nanti P2L bisa menganggarkan untuk 5 kegiatan di tahun berikutnya atau misalnya dicicil nih 3 kegiatan yang lain yang memang urgent yang menurut rekan-rekan kantor wilayah memang sangat dibutuhkan. Mungkin begitu Ibu. Nah, kemudian yang kedua, ketika format SE ini kan sudah menjadi kebijakan fasilitasi perda yang disampaikan oleh Mbak Lita sehingga formatnya ini juga sudah sesuaikan tata naskah dinas sehingga nanti rekan-rekan Kanwil juga menyampaikan laporannya itu di bulan November ya paling lambatnya Mbak Lita ya. 30 November. 30 November itu batas waktunya ini ada di SE ini Ibu. Nah, sehingga kedepannya nanti Bangka Belitung sudah sesuai dengan mekanisme ataupun tata cara penyampaian laporan yang ada di SE Dirjen PP ini. Mungkin begitu Mbak Lita. Nah, mungkin yang selanjutnya saya kan terkait pembinaan perancang. Nah, kedepannya kan kita tidak ada penilaian angka kredit lagi nih Bu ya. Ya kan? Karena sejak 1 Juli 2023 itu Permen 1 2023 tentang JF itu tidak memberlakukan lagi penilaian angka kredit sehingga menurut kami penilaian angka kredit yang dipahami di sini adalah penilaian SKP. Nah, kenapa kami membutuhkan penilaian SKP ini bagi perancang peraturan perundang-undangan itu juga disampaikan kepada Dirjen PP selaku instansi pembina untuk memantau bagaimana pola karir perancang peraturan perundang-undangan itu SKP-nya bernilai baik, Bu, atau cukup. Karena kenapa? Ketika SKP itu bernilai kurang, maka itu ada pembinaan karir perancang kepada perancang untuk memperbaiki kinerjanya, ya. Karena ketika kinerjanya itu kurang, maka dia terkait dengan tidak terpenuhinya standar kompetensi itu berdasarkan Permen Kumham 17 2023 tentang juklak juknis jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga kami menginformasikan Ibu karena kedepannya tidak ada lagi penilaian angka kredit, namun juga harus dilaporkan ke instansi pembina. Mungkin nanti juga disampaikan terlapor SKP bagi perancang peraturan perundang-undangan yang dinilai menggunakan SKP terintegrasi dengan SKP, penilaian terintegrasi dengan SKP. Yang kemarin kami dari pembinaan perancang sudah menyampaikan nanti ke depannya Bu akan disampaikan oleh Dirjen PP PAK konversi Bu yang konversi dengan SKP sehingga nanti Pak Kadip itu bisa melakukan penilaian SKP-nya dengan nilai yang bisa diakumulasi dengan PAK yang sudah konversi oleh tim-tim penilai oleh Dirjen PP oleh Mbak Rati Pak. Jadi nanti kami dari Dirjen PP akan menyampaikan PAK konversi yang dengan SKP sehingga nanti Pak Kadip bisa melakukan penilaian SKP. Nah, nanti SKP-nya dengan nilainya setiap tahunnya itu juga dilaporkan ke Dirjen PP sebagai laporan yang kegiatan penilaian angka kredit. Mungkin itu saja Mbak Lita masukan dari saya Mbak Lita terkait pembinaan perancang peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih atas masukan dari Mbak Cita. Ada sebelum kami teman yang lain mungkin ada tanggapan dari kantor wilayah? Kalau belum ada Ibu Andriana juga sudah ada, apakah ada masukan dari Mbak Andriana? Silahkan. Izin Ibu, Oh ya, menanggapi sebentar. terkait dengan apa yang Ibu Siti Masita sampaikan terkait dengan kegiatan penilaian angka kredit untuk di tahun 2024 ya Bu ya. Iya. Jadi sesuai dengan postur yang ada di RKKL untuk kegiatan kredit itu tetap ada dan ada juga terkait dengan rapat pemeriksaan berkasnya. Jadi apakah nanti terkait dengan pelaporan kegiatannya yaitu kegiatan penilaian SKP yang dilaksanakan oleh atasan langsung itu yang menjadi laporan ya Bu ya. Ya, gini, sebelum untuk menyimpulkan, ini ada Bu Andriana juga yang pembina perancang mengenai bagaimana ini ketika sudah berubah penilaian yang tadinya butir kegiatan dan SKP, apakah perlu ada pelaporan kembali ke kita karena memang kegiatan kan bersinergi ya dengan kantor wilayah. Nah, ini yang mengenai penilaian. Kemudian postur anggaran, karena kegiatan ternyata hanya 3 yang dianggarkan, sedangkan kegiatan lain tidak. Nah, itu apakah di 5 kegiatan lain
perlu juga dilaporkan karena tidak dianggarkan. Nah, itu yang kita akan diskusikan dengan teman-teman. Mungkin dari Bu Andriana kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan Mbak Rulita. Mohon izin Bapak Ibu pimpinan tinggi di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, kemudian teman-teman perancang, dan juga Bapak Ibu dan teman-teman dari Direktorat Jenderal Pratama Perundang-undangan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit menambahkan saja dengan adanya perubahan mekanisme tidak diberlakukannya lagi atau dihilangkannya perolehan angka kredit dari butir kegiatan, ini kan membawa implikasi dari mekanisme perolehan angka kredit ya, di mana kalau kita mendasarkan pada Permenpan RB 1 2023 dan juga Permenpan RB 6 tahun 2022 itu kita perolehan untuk angka kredit bagi seorang pejabat fungsional itu adalah dari dari konversi predikat kinerja kita dalam SKP. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Sita bahwa dengan sistem integrasi tadi ya. Nah, artinya sekarang untuk tim penilai dari angka kredit berdasarkan butir kegiatan sudah tidak ada. Nah, kita semua termasuk pejabat fungsional perancang itu akan dinilai dari konversi predikat kinerja kita. Nah, siapa yang berhak melakukan penilaian itu adalah pejabat penilai kinerja, itu adalah atasan langsung ya. Karena kalau di kantor wilayah itu belum dilakukan penyetaraan sehingga penilaian itu bisa dilakukan secara berjenjang oleh atasan langsung masing-masing. Nah, tadi juga sudah disinggung bahwa artinya sekarang untuk penilaian angka kredit itu berdasarkan dari konversi predikat kinerja, tentu kami berharap bahwa kita semua itu berkinerja dengan sebaik mungkin dengan supaya mendapatkan predikat kinerja sangat baik atau minimal baik ya, karena kalau sudah cukup ke bawah itu artinya kita akan bermasalah dan secara ketentuan peraturan-undangan mendasarkan pada PP 30 2019 dan Permenkumham 17 2023 itu kita bisa dianggap tidak berkinerja ya. Nah, itu sebentar. Nah, ketika Bapak dan Ibu pejabat penilai kerja memberikan penilaian, tentu kan ini diimbangi dengan kita semua, teman-teman perancang itu harus berkinerja dengan baik. Kita berharap hasil kerja kita itu mendapat perolehan minimal baik lah, baik atau kita usahakan sangat baik ya. Nah, ini akan mendukung percepatan bagi kita untuk mendapatkan kebutuhan angka kredit bagi kenaikan pangkat ataupun jenjang. Karena meskipun angka kredit dari butir kegiatan itu dihilangkan, tetap ketika kita akan naik pangkat atau jenjang, tetap kita membutuhkan jumlah angka kredit sesuai dengan kebutuhan kenaikan atau jenjang, meskipun nilainya juga sekarang tidak besar-besar seperti ketika angka kredit konvensional, tapi memang sudah digunakan angka kredit dasarnya saja, itu ada mekanisme saja. Tapi pada prinsipnya kebutuhan angka kredit tetap terpenuhi. Nah, kemudian kalau selama ini kan Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita semua ketika menjadi pejabat fungsional harus menilaikan angka kredit dari butir kegiatan, laporan-laporan itu kan bagaimana kita melaksanakan tugas kita melalui perolehan angka kredit, tapi sekarang sudah langsung dinilai oleh pejabat penilai kinerja, sehingga mungkin data yang disampaikan adalah data hasil penilaian ya, data hasil penilaian dari pejabat penilai kinerja. Nah, itu yang juga harus disampaikan kepada instansi pembina, ke Direktorat Jenderal Pratama Perundang-undangan, karena itu akan menjadi dokumentasi bagi kami untuk melihat track record teman-teman ya, karena pada akhirnya nanti perolehan angka kredit kan menjadi salah satu juga kami akan mengecek apakah yang bersangkutan memang sudah mulai angka kredit sehingga misalnya si A, si B, si C itu boleh ikut uji kompetensi ya, karena kan uji kompetensi itu juga relasinya juga setelah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, karena sudah tidak ada lagi tim penilai, dan itu juga kami juga bisa menghitung, bisa memetakan apakah memang perolehannya itu betul atau tidak. Betul nggak? Misalnya kan tidak tepat juga ketika tiba-tiba kantor wilayah hanya langsung merekomendasikan misalnya si A ini mau naik jenjang ke Muhammadiyah atau ke Muda, perolehan angka kredit sudah terpenuhi, padahal kami tidak pernah melihat misalnya perolehan angka kredit dari SKP itu sekian tahunnya dari range waktu yang dibutuhkan itu berapa. Kita kan harus menghitung ulang nih, misalnya dengan saya sendiri Andriana misalnya di 2002
3 ini dapat nilai baik ya. Baik berarti kalau di Madya berapa? Kalau di Madya kan berarti bukan angka kredit maksimal ya, hanya angka kredit yang yang biasa, artinya bukan yang maksimalnya, bukan 56,25. Kemudian di 2024 misalnya dapat sangat baik ya. Kemudian 2025 nanti dapat baik lagi. Nah, tentu ini nilai yang fluktuatif ini kan juga akan mempengaruhi kita cepat atau tidak kita memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan ya. Nah, itulah gunanya kami perlu memperoleh salinan untuk mendapatkan salinan dari penilaian hasil kerja dari teman-teman perancang di kantor wilayah itu setiap tahun tetap harus disampaikan kepada kami ya. Jadi bukan kami mau tahu, bukan, tapi itu memang tugas kami untuk memvalidasi dan juga mengecek apakah kebutuhan atau perolehan angka kredit persyaratkan itu memang sudah terpenuhi atau tidak ya. Nah, karena kalau untuk penilaian hasil kinerja sendiri itu pure dari kewenangan Bapak dan Ibu pejabat penilai kinerja ya. Ini kan sesuai dengan Permenpan 6 2022 dan juga Permenpan RB 1 2023. Nah, kemudian berikutnya bagaimana nanti untuk perolehan angka kredit tadi Bapak dan Ibu dari pejabat penilai kinerja tetap harus memperhatikan ya, karena tidak ada butir kegiatan lagi, tetap harus memperhatikan ruang lingkup tugas jabatan. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan penilaian atau memberikan tugas itu juga harus dilihat kembali apakah yang bersangkutan itu perancang pada jenjang ahli pertama, muda, madya ya. Jadi tentu akan disesuaikan dengan level kompetensinya. Nah, di luar itu perolehan angka kredit itu juga bisa diperoleh dari tugas lainnya, tugas tambahan. Tugas tambahan ini apa? Ini adalah ekspektasi kinerja pimpinan yang memang sudah diperintahkan oleh atasan langsung kita. Jadi apapun itu memang itu menjadi prerogatif dari pimpinan untuk memberikan tugas, tapi pejabat penilai kinerja atau pimpinan pun ketika memberikan tugas mohon memberikan dialog kinerja. Jadi bukan hanya sekedar memerintahkan, tapi harus memberikan dialog kinerja supaya bisa mengetahui proses perkembangan kompetensi baik nanti itu untuk hasilnya pada penilaian kinerja dan juga perilaku kerja ya. Jadi misalnya saya sebagai bawahan dari Pak Kadif minta saya untuk membuat praperda tentang perlindungan anak misalnya. Nanti Pak Kadif harus memberikan arahan kepada saya. Saya dalam tim itu, saya sebagai jenjang, misalnya saya jenjang madya, tugas saya untuk apa? Nah, itu harus ada dialog kinerja ya. Ini harus dipetakan. Jadi bukan hanya sekedar memerintahkan, tapi ada dialog kinerja antara pimpinan dengan bawahan masing-masing ya. Nah, ini tugasnya Bapak dan Ibu. Nah, ini karena apa? Dengan pola kerja yang sekarang, dengan sistem kerja yang diatur di Permenpan RB 7 2022, ini sudah memungkinkan bahwa kita pun bisa diberikan tugas tidak hanya dalam lingkup internal kita, tapi kita juga bisa dimintakan misalnya teman-teman perancang itu kan ada tugas berdasarkan zonasi, berdasarkan pembagian wilayah kerja. Nah, bisa saja kita ditugaskan atau diminta oleh Pemda X gitu ya. Itu bisa memungkinkan, cuman mungkin kalau saya tidak paham apakah pola sistem kerja Permenpan 7 2022 itu sudah implementatif atau belum di kantor wilayah, tapi kami pun di pusat ini sedang merevisi ya Permenkumham tentang sistem kerja dan akan diarahkan sesuai dengan Permenpan RB 7 2022 di mana sifat kerja kita itu lebih dinamis. Jadi kita bisa diberikan tugas baik dalam satu unit kerja, lintas unit kerja ataupun di luar unit kerja kita. Nah, itu yang mungkin nanti benchmarkingnya setelah kami di pusat melaksanakan itu nanti teman-teman kantor wilayah bisa melakukan pola itu. Nah, kami kan tidak tahu kebijakan Roren apakah nanti dengan pola kerja sekarang itu akan diturunkan juga langsung ke kantor wilayah karena teman-teman di kantor wilayah kan belum penyetaraan. Nah, ini kan perlu penyesuaian bagi kita ini jadi dualisme, di pusat sudah penyetaraan, di kantor wilayah itu belum penyetaraan, tentu akan berbeda treatmentnya. Tapi prinsipnya ketika dengan pola kerja sekarang yang baru, dengan tidak ada lagi butir kegiatan dari angka kredit, itulah yang beberapa hal yang harus diperhatikan baik oleh kita pejabat fungsional dan juga Bapak Ibu pimpinan tinggi dan juga atasan langsung sebagai pejabat penilai kinerja. Mungkin itu beberapa hal sedikit tambahan dari saya. Kalau ada hal yang kurang jelas mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Andriani atas penjelasannya. Ini mungkin ini sudah mengawali dulu ya Bu Andriana. Untuk ini kan untuk tahun 2024 ya polanya. Jadi beruntung Bu Andriana sudah menjelaskan lebih dahulu bagaimana bentuk
penilaian angka kredit nanti. Eh, ini karena kita sudah waktunya memang 30 menit ya dari Sesuai pedoman MONEF bahwa diberikan 30 menit dari kantor wilayah untuk menjelaskan. Mungkin kembali kepada laporan ya Bapak Ibu. Itu kalau saya lihat dari tahun 2019 laporan awal itu selalu berbicara kegiatan fasilitasi. Nah, itu seharusnya ada beberapa judul di sini yang tercover dalam laporan kegiatan fasilitasi yang namanya memang tidak banyak fasilitasi, tapi merujuk kepada laporan apa jenisnya, penilaian materi, apakah mediasi fasilitasi. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Kalau saya lihat dari 2021 itu bentuknya laporan fasilitasi yang memang hanya memberikan secara singkat saja mengenai fasilitasi itu apa bentuknya. Itu kemudian pembinaan, nah harusnya juga sudah di klaster lagi ke lebih rinci, apakah sebagai dari pembinaan materi atau teknik perancangan perda. Nah, itu perlu dikhususkan lagi, tidak umum sekali judulnya. Jadi kita lebih, kalau mediasi dan konsultasi sudah benar ya, itu dari 2021 dan 2022. Ya, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu, baik dari yang diutarakan dari Bu Andriana dan Mbak Sita dan saya, silakan. Kantor wilayah. Terima kasih Ibu. Ya, silakan. Dan tadi juga dari Ibu Andriana dan Ibu Siti Masita telah memberikan pencerahan ya, sehingga tambah cerah di sini. Ya, amin. Nah, ya. Ini Bu berkaitan dengan penyusunan laporan dan kegiatan di kantor wilayah, bahwa ada 8 klaster kegiatan yang harus disampaikan ke kantor wilayah. Seperti tadi disampaikan, bahwa postur anggaran kita ini hanya akomodir 3 kegiatan. Untuk itu memang ada beberapa hal Bu yang di kantor wilayah ini memang perlu sinergi ya, pelaksanaannya dengan pemerintah daerah. Memang seperti di angka 4 di klaster itu inventarisasi, klasifikasi dan pemetaan perda. Ini memang dengan adanya Undang-Undang Ciptaker ya, yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang 6 tahun 2023, itu kaitannya dengan pelaksanaan inventarisasi, klasifikasi dan pemetaan perda memang harus ada sinergi dengan pemerintah daerah. Cuman memang kalau kita melihat di Undang-Undang 6 tahun 2023, aturan teknisnya, ketentuan lebih lanjut memang harus diatur dengan peraturan pemerintah. Bagaimana terkait dengan sinergi dan koordinasi pelaksanaan hal tersebut. Yang mana memang untuk pelaksanaannya kita memang hanya terbatas untuk pelaksanaan inventarisasi klasifikasi ini, memang hanya ada misalnya hanya 1-2 perda yang dalam 1 tahun. Kemudian tadi sangat baik sekali jika 5 klaster yang tidak terakomodir di dalam postur anggaran kita ini, kalau bisa memang terakomodir, ini akan sangat baik sekali, karena ini nanti pelaksanaannya akan lebih bisa berjalan dengan baik dengan dukungan anggaran yang ada. Seperti misalnya Bu, banyak di daerah ini pemerintah daerah khususnya di Biro Hukum dan Setuan ini sering menanyakan kepada kantor wilayah terkait dengan BIMTEK perancang. Karena pernah pada beberapa tahun yang lewat itu ada kegiatan BIMTEK perancang ini dilaksanakan, misalnya dulu itu sekitar misalnya 3 hari dilakukan BIMTEK. Kita mengundang dari bagian hukum, dari Setuan, dari Biro Hukum, juga misalnya dari OPD, mereka nanti diberikan pembekalan BIMTEK ya, semacam itu, kemudian diberikan outputnya berupa nanti sertifikat. Mereka sering menanyakan hal itu, Ibu. Ini sebagai gambaran saja di ini tingkat kantor wilayah. Nah, kemudian kami juga ingin menanyakan biar ada kejelasan terkait dengan
5 klaster yang memang tidak ada. Misalnya jika memang tidak bisa terakomodir di dalam postur anggaran di tahun-tahun berikutnya, apakah itu memang jika ada kita laksanakan oleh kantor wilayah, ini harus dilaporkan juga nanti, kita buat laporan seperti Ibu katakan tadi melalui misalnya soft copy saja dikirim ke Dijen PP ya. Ataukah kita hanya cukup mencantumkan bahwa di laporan kita 5 kegiatan atau kegiatan yang tidak kita laporkan itu tidak terakomodir dalam postur anggaran di kantor wilayah. Seperti itu. Mungkin terkait tanggapan kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Nanti saya bagi untuk menjawab itu mengenai postur anggaran, nanti Mbak Sita yang akan menjawab bagaimana postur anggaran awal, kemudian ternyata hanya 3 yang dilakukan kegiatan. Pasti kan memang kalau tidak ada kegiatan tanpa ada anggaran harus membiayai kegiatan kan. Itu yang perlu kita harus sepakati, apakah kalau tidak ada anggaran tetap membuat laporan atau tidak. Kalau mengenai tadi yang pertama, inventarisasi, itu memang itu kan sebelum SK DPR dan DPRD ya untuk mengesahkan nama-nama perda mana yang akan dilakukan kegiatan selanjutnya. Itu memang harus diawali inventarisasi. Kalau nggak salah, saya pernah ikut dalam inventarisasi kantor DKI, itu memang sejatinya atau idealnya itu sebelum tahun kegiatan berjalan, sehingga sebelum diketok palu oleh dari DPRD untuk mengesahkan perda atau perda mana yang akan dibahas, sehingga itu akan menjadi berkelanjutan dengan kegiatan lain untuk di klaster dalam hal pendalaman materi, bintek maupun harmonisasi pada umumnya di harmonisasi yang atau nanti kajian nanti akan menjadi mengerucut pada kegiatan selanjutnya. Jadi idealnya inventarisasi dilakukan sebelum SK DPRD dikeluarkan menjadi program pembentukan daerah. Nah, itu idealnya, dan kami sudah melakukan pendampingan terhadap Pansel DKI sehingga nanti November, katanya sebenarnya November biasanya akan dibahas sebelum ketok palu di DPRD, demikian idealnya ya. Nah, untuk anggaran terhadap kegiatan tersebut itu bagaimana? Sebenarnya kita bertanya apakah ini dilakukan, sekarang ada Zoom online, cara nggak usah tatap muka, tidak perlu ada rapat-rapat. Nah, itu mungkin perlu juga kita pikirkan kegiatan ini supaya berjalan, karena memang itu kegiatan kantor wilayah, apakah memang harus tergantung dari anggaran? Itu pertanyaan saya, nanti Mbak Sita juga akan menjawab. Kemudian tadi yang kedua mengenai bintek, nanti Bu Andriana juga akan bisa menjelaskan mengenai teknis perancangan tersebut. Selanjutnya untuk penilaian juga, ini kan untuk yang mulai tahun kemarin ya, nanti yang mengenai bagaimana SKP, jadi juga ada pola tersendiri yang akan nanti kita sosialisasikan kembali. Nah, mungkin Mbak Sita dapat menjawab mengenai postur anggaran tersebut, dan selanjutnya disusul oleh Bu Andriana mengenai bintek rancangan tadi pertanyaan. Terima kasih, silakan Mbak Sita. Baik, baik. Yang perlu kami sampaikan adalah yang pertama terkait postur anggaran Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah perlu kami sampaikan, sebenarnya pada saat perencanaan RAB untuk di tahun tahun sebelumnya ya, misalnya ini kan di jalan sekarang kan tahun 2023 ya kan, harusnya kan dia merencanakan anggaran di tahun 2024. Nah, pada saat RAB usulan
dengan TOR yang disampaikan ke Sekjen ya dalam hal ini itu diusulkan. Nah, nanti kan akan difilter oleh rekan-rekan P2L dalam hal ini. Nah, otomatis kami dari Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah akan berkoordinasi dengan P2L mana-mana kanwil yang memang membutuhkan kegiatan BIMTEK pembentukan peraturan daerah. Kenapa kami menyatakan demikian? Karena biasanya kami akan melakukan penilaian terhadap laporan yang disampaikan oleh kantor wilayah. Itu ya Mbak Lita ya. Nah, nanti laporan itu kan disusun oleh teman-teman di Perda yang akan disampaikan kepada P2L ketika memang nilai dari hasil laporan yang disampaikan oleh masing-masing kanwil itu memang ternyata kantor wilayah misalnya A itu memang membutuhkan BIMTEK karena setelah laporan yang disampaikan itu ternyata hasil substansi yang disampaikan itu masih terdapat hal yang memang harus disempurnakan ataupun ditingkatkan. Misalnya nih, pada saat menyusun teman-teman raperda itu ternyata belum ada tanggapan secara umum konsepsinya, hanya secara teknik saja. Nah, itulah dibutuhkan kegiatan BIMTEK pembentukan peraturan daerah yang memang menurut teman-teman di Perda itu memang harus dilakukan BIMTEK pembentukan perda, begitu ya. Nanti akan dijelaskan oleh Mbak Lita terkait hal tersebut untuk mekanisme teknisnya. Bentar Mbak Dita, pertanyaannya gini, apakah ketika kanwil melakukan kegiatan yang tidak ada di pusput anggaran, apakah wajib menyampaikan laporan? Karena kan butuh pembiayaan. Nah, itu yang mohon penjelasan dari Mbak Sita atau Bu Andriana. Ya. Mungkin begini Mbak Lita, kita harus pahami persepsi bahwa kalau yang disampaikan laporan itu kan memang yang disediakan anggaran DIPA-nya ya oleh Ditjen PP kepada kantor wilayah. Namun tadi kan saran saya dari 8 kegiatan ini kan ada 5 kegiatan yang tidak terakomodir DIPA. Nah, maksud saya itu dijelaskan secara umum. Secara umum menjadi satu kesatuan saja, tidak terperinci. Jadi dari 8 kegiatan yang harus dilaporkan oleh kantor wilayah kepada Ditjen PP, ternyata hanya 3 kegiatan yang disediakan anggarannya, yaitu kegiatan 6, 7, 8 misalnya. Nah, untuk kegiatan 1 sampai 5 itu tidak kami sampaikan laporannya karena belum tersedianya anggaran yang disediakan oleh Ditjen PP. Nah, hanya itu saja Mbak Lita yang perlu disampaikan di laporan yang disusun oleh rekan-rekan kanwil ke depannya. Begitu. Mungkin begitu Mbak Lita kalau menurut saya. Oke, jadi solusinya bahwa nanti itu laporan yang harusnya 8 ternyata dilakukan 3 pun itu harus wajib dilaporkan sesuai yang di dasar hukumnya Kepmen produk hukum fasilitasi produk hukum daerah. Sisanya bisa dilaporkan secara umum bahwa itu tidak dilaksanakan karena tadi seperti yang diutarakan oleh Mbak Cita. Mungkin Bu Anjana bisa menambahkan dari pertanyaan dari kantor wilayah, silakan. Iya, sedikit ya, karena tadi kan ditanyakan oleh Mas Iqbal ya, apakah keseluruhan ini harus disampaikan atau tidak ya. Nah, sementara kalau kita sebetulnya semua kegiatan yang kita laksanakan itu harus dilaporkan kan pada prinsipnya, apakah itu based on anggaran atau tidak ada anggaran, karena sama kita pun juga di pusat kan ada kegiatan yang tidak ada anggarannya tetap harus kita laksanakan dan kita buat laporan. Tapi kalau memang itu tidak dilaksanakan ya sudah itu tidak kita laksanakan karena apa yang akan kita pertanggungjawabkan ketika kita tidak melaksanakan kegiatan tersebut ya. Nah, kemudian tadi mungkin saya menyambung tadi terkait dengan kebutuhan ya kegiatan BIMTEK ya. Kebutuhan kegiatan BIMTEK untuk teman-teman perancang yang ada di daerah ya, karena kita kan sudah melingkupi sekarang perancang bukan hanya di kantor wilayah tapi di pemerintah daerah itu juga sudah tersebar ya, karena memang mekanisme penyetaran jabatan ataupun mungkin dari in-passing dan juga perpindahan jabatan. Nah, ini mungkin kalau yang selama ini harusnya bisa di-inline-kan itu adalah kegiatan pembinaan substansi ya. Pembinaan substansi yang dilaksanakan oleh teman-teman di Perda. Mungkin kalau untuk teknisnya ke depan sepertinya ini agak kurang dihidupkan kembali karena memang
ketika BIMTEK 3 hari itu kan efisiennya harus ada materi yang disampaikan, kemudian juga ada pelatihan. Nah, ini juga harus mungkin ke depan kita akan bicarakan dulu di internal Direktorat Fasilitasi Perda dan Pembinaan Perancang ya, karena pengampu tusi untuk pembinaan substansi itu kebetulan bukan di saya. Kalau di saya, kalau nanya pembinaan perancang, oke, bisa saya bantu jawab sekarang. Tapi prinsipnya bahwa betul kalau BIMTEK itu dibutuhkan, apalagi kita membantu teman-teman perancang yang ada di pemerintah daerah ya. Karena banyak sekali yang penyetaraan jabatan itu karena memang tidak ada kewajiban diklat untuk mereka itu wajib meningkatkan kompetensi. Salah satunya adalah melalui kegiatan bimbingan teknis. Sehingga mungkin kegiatan ke depan ketika pembinaan substansi itu kembali harus dihidupkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis, ataukah memang dari kantor wilayah memang ada kegiatan khusus tersendiri tentang bimbingan teknis ya, yang nanti itu kita inline-kan dengan kegiatan pembinaan substansi. Nah, itu kan sebetulnya nanti itu teknis pelaksanaan yang bisa dibicarakan. Dan kalau saya dari apa ya namanya sekarang, soalnya namanya udah berubah ya, pokoknya di TUSI yang standarisasi dan bimbingan perancang itu salah satunya adalah meningkatkan kompetensi, dan itu perlu. Jadi bimbingan teknis itu perlu, itu menjadi salah satu media untuk meningkatkan kompetensi teman-teman perancang yang ada di daerah. Mungkin nanti itu kita bicarakan di internal, dan juga kita nanti bisa berkoordinasi ya untuk pelaksananya ke depan di tahun 2024 dan selanjutnya seperti apa. Tapi prinsipnya kembali ke pertanyaan pertama tadi, untuk laporan, ada atau tidak ada anggaran, ketika itu dilaksanakan itu wajib kita laporkan. Mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya. Terima kasih Mbak Tita. Terima kasih Bu Anilana dan Bu Sita yang telah menjelaskan, menambah kegiatan Monos ini kepada kantor wilayah. Silakan karena ini mungkin dikasih waktu 10 menit lagi untuk kantor wilayah sebelum kita menarik kesimpulan terhadap kegiatan ini. Apakah ada pertanyaan atau klarifikasi lagi terhadap laporannya dari kantor wilayah? Ya, izin Ibu menanggapi kembali terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Masita. Jadi nanti untuk di tahun ini kami akan menyampaikan 3 laporan kegiatan, dan apakah untuk 1 laporan kegiatan yang khusus menyatakan bahwa kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung hanya melaksanakan 3 kegiatan dan tidak menjalankan kegiatan 5 jenis kegiatan lainnya gitu Bu. Ada 1 laporan kegiatan khusus maksud saya, di samping 3 kegiatan yang sudah ada di DIPA. Ini menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Masitah tadi. Sebenarnya karena ini akhir tahun, berarti ini menjadi laporan akhir tahun yang mungkin nanti di dalamnya bisa di breeding beberapa laporan ya. Kalau ini saya sedang iya. jadi combine saja Mbak. Jadi kompilasi ya Bu ya, ya? kompilasi Oh nanti iya, di siap. dalamnya nanti berbentuk lampiran, satu lampiran laporan ini, laporan, tapi overall laporan akhir tahun ya Mbak ya. Oh iya, siap. Kemudian tapi jangan lupa setiap laporan di judul sesuai judul itu dilampirkan data dukungnya saja. Demikian Oh, iya. nanti polanya gitu aja. Nanti laporan seluruh laporan akhir tahun mengenai kita fasilitasi tadi, benar sih laporan fasilitasi, namun di dalamnya tetap dibuat breeding laporan-laporan yang sesuai di judul-judul tadi yang klaster 8 tadi. Nanti di awal pendahuluan diungkapkan saja bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak dianggarkan, sehingga tadi satu pokok dari Bu Anjani juga yang memang dilaksanakan tanpa ada anggaran tetap dilakukan. Nah, itu ada tidak, nah itu tetap dilaporkan sebagai bentuk kegiatan evaluasi kami. Untuk itu juga kan bentuk evaluasi nanti untuk meningkatkan kantor wilayah dan memberikan kegiatan kami yang di sini kan ada pembinaan perancang, pembinaan substansi dan penilaian. Jadi kita tahu bahwa oh ini yang diperlukan oleh kantor wilayah untuk menambah sebagai pengetahuan dan pembinaan substansi. Demikian Mbak. Mungkin sedikit menambahkan boleh Mbak? Baik Ibu. Sedikit Bu, tadi saya menyambung oleh Mbak Lita, jadi memang betul nanti disampaikan secara general umum di laporan akhir tahun Bu. Nah kemudian disampaikan juga kebutuhan kegiatan yang memang diinginkan oleh rekan-rekan Kanwil untuk peningkatan kompetensi.
ke depannya di tahun berikutnya. Nah, sehingga nanti rekan-rekan P2L dan kami akan berkoordinasi untuk perumusan anggarannya begitu, Bu. Sehingga kan kalau tidak ada di data kan kami gimana tahu kalau Ibu butuh kegiatan apa, kan begitu. Ya tidak. Kemudian kegiatan yang tidak dilaksanakan karena tidak ada anggaran, nah itu disampaikan secara umum di laporan akhir tahun, begitu Bu, supaya kami cross check ke P2AL. Iya, demikian nanti pasti kami baca, Bu. Tapi ini tiap lembar, kalau dulu hard copy, sekarang karena bau-bau debu, Bu. Jadi lebih baik bentuk soft copy itu lebih cepat untuk menelaah laporan Bapak Ibu terkait kegiatan. Nah, sehingga kami juga mempermudah, oh ini kemauan Kanwil apa sih yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan fasilitasi di daerahnya. Jadi benar kata Mbak Sita, mungkin dalam sebuah saran ya, mungkin apa yang perlu dari kantor wilayah untuk ditingkatkan kegiatan fasilitasnya. Demikian Bu yang bisa saya sampaikan. Bu Siti, Fajar, izin, saya mau tanya untuk pengumpulan laporan kegiatan nanti di akhir tahun itu ada batas waktu tanggalnya nggak? Oh, ada Pak. Di SE-nya keluarkan. Tanggal berapa? Saya Rulita Pak, yang bagian laporan itu di Oh ya, surat edaran ada Pak di akhir, dan itu memang tiap tahun itu ada selalu kami edarkan itu ada surat 30 November 2000. Tapi bulannya tahun 30 berjalan. Desember atau November? November Pak, karena kalau Desember kan sudah harus masuk semua Iya. laporan gitu. Kami pun juga harus memberikan lewat laporan. nanti. Iya. Sudah lewat dong Bu ya? Apa masih ada diskresi nanti ya? Karena sudah lewat. Boleh Pak. Masih bisa ya? Menyampaikan ya? Bentar. Untuk Bentar, ini memenuhi ada laporan Mas tadi. Bayu yang menerima data, sudah ada belum? Yang 2022 sudah masuk. Oh iya, ini sudah ada Pak yang 2002. Jadi gini Pak, laporan 2023 maksudnya belum ada. Nah itu harusnya 30 November harusnya Pak. Tapi kami berikan waktu untuk Bapak untuk menyampaikan kegiatan 2023 sebelum tahun berjalan kegiatan. Tahun depan sudah kami petakan lagi Pak. Kalau bisa sih Desember boleh Pak. Cepatnya ya, berikan. baik. Iya. Terima kasih Bu, karena memang Iya. kita harmonisasi juga baru kemarin gitu ya, jadi kita harus lengkapi dulu semuanya agar bisa segera dikirim ke pusat gitu. Iya. Mungkin minta apa? Boleh Pak, kami Keringanan. berikan waktu Pak. Oke, terima kasih. Demikian, iya. Ada lagi dari kantor wilayah? Nanti akan bikin tahun. Ada lagi Bapak, Ibu? Mbak SE surat. Kalau memang sudah, Saya pikir ini untuk evaluasi internal saja, Pak ya. Karena kan dari tahun ke tahun kegiatan itu nggak pernah sebaliknya padatnya itu di akhir bulan, akhir tahun. Misalnya seperti kayak Desember ini Raperkada masih banyak. Artinya ini jadi evaluasi untuk internal kita, bagaimana kita mengkomunikasikan dengan daerah agar 30 atau pertengahan November itu sudah tutup. Artinya mereka tahu Pak. Nah itu Pak. Pada tahap terakhir kita memaksimalisasi data untuk dilaporkan. Misalnya 30 ini kita dilaporkan, Desember ini masih banyak Pak. Nah itu yang. Iya, karena daerah kebetulan di akhir tahun seringkali menunda pekerjaan-pekerjaan yang tidak reguler, artinya yang tidak menumpuk ya di akhir tahun itu. Itu pengalaman dari tahun ke tahun Bapak, Ibu. Jadi mungkin ini evaluasi kita kalau memang ini dikaitkan dengan laporan terakhir terhadap Monep ini ya. Jadi saya pikir ini perlu ditindaklanjuti Bapak, bahwa ada semacam surat yang sifatnya mengkomunikasikan kebijakan itu agar 30 November ini hari terakhir data-data, sekalipun aktivitasnya nanti di Desember begitu kan, aktivitas harmon internal kita di situ. Tapi data harus sudah masuk sebelum tanggal 30. Agar ini tuntas, nanti dilaporin 30, Desember itu kebiasaan dari tahun-tahun selalu numpuk. Karena mereka selalu menunda tadi pekerjaan yang dianggap tidak substantif bagi tupoksi begitu. Izin Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin itu kali Bu ya, memang kami rasa juga hal ini akan dialami juga oleh kanwil-kanwil yang lain gitu. Ya mungkin berdasarkan pengalaman ya. Kami kurang tahu, mungkin ada laporan juga ke pusat seperti hal yang kita alami. Memang tentunya di daerah ini biasanya akhir Desember ini malah yang banyak gitu ya.
Dan nanti kita coba siasati bagaimana nanti agar data itu masuk dulu, baru nanti kita tetap melaksanakan ya di bulan Desember biar memungkinkan gitu ya. Iya. Pak menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Irham tadi, ini memang sebenarnya baik juga Pak, baik sekali. Karena kalau kita melihat kebijakan di pemerintah provinsi Pak, untuk memfasilitasi peraturan daerah kabupaten kota, mereka sudah tutup untuk fasilitasi di tanggal 30 ya misalnya, 30 November. Mereka setelah tanggal itu lewat, tidak nerima lagi Pak fasilitasi. Di Kanwil ini pokoknya terima saja kita. Pokoknya welcome kita sampailah pokoknya tidak berhenti ini. Tidak berhenti kita nerima lah ini untuk harmonisasi ini. Pokoknya mau raperda, raperkada oke saja kita. Sampai mungkin lah ini ya bosan ya ini. Langok Bu, kalau bahasa Bangkanya. Lama. Jadi mungkin Pak bisa juga kita terapkan. Jadi mereka bisa wanti-wanti juga kan dari Pemdanya atau nanti bagian hukum biar ininya ya. Ini mereka sudah bisa ngajukan di bawah tanggal itu. Kita menyesuaikan saja karena harmonisasi dan fasilitasi itu kan seharusnya untuk perkada linear dia. Diharmonisasi dulu baru difasilitasi. Ini fasilitasinya stop, harmonisasinya nerima. Ini kan ini memang harusnya kita juga ada yang seperti itu. Jadi mungkin apakah ini nanti menjadi juga masukan saran untuk kebijakan tingkat nanti di Ditjen PP sehingga ini penyeragaman untuk nanti diambil kebijakan sehingga untuk batas waktu tenggat waktu ini bisa disepakati bersama atau misalnya di tanggal 30 November. Itu saja ini Pak. Baik. Iya, terima kasih tadi tanggapannya. Memang itu sudah kami lakukan tiap tahun Pak untuk mengedarkan surat untuk seluruh kantor wilayah menyampaikan laporannya sebelum tanggal 30 November sehingga kami bisa petakan di Januari, Februari, Maret. Dan itu juga mendukung dari sekarang kan sudah berbeda ya Pak ininya kegiatan capaian target itu dibuat dalam sebuah sistem itu per triwulan ya. Nah, itu juga mendukung itu juga Pak. Nanti ada penilaian ekspektasi pimpinan itu kan dilihat dari triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan tiap triwulan itu ada evaluasi dan langsung ada penilaian seperti itu Pak. Nah, ini kami juga menargetkan seperti itu di pusat. Jadi nggak tahu nih kantor wilayah apakah sudah ini yang Bu Andriana mengenai sistem penilaian SKP tersebut. Nah, ini yang perlu di warning juga tuh Pak. Itu mengenai itu memang TW-TW pun sudah harus mengupload data kegiatan tiap triwulan itu semakin 3 bulan ya itu ya TW1 dan beserta evaluasi dari pimpinannya itu ada ekspektasi. Nah itu Pak yang kami utarakan, jadi itu sudah harus menyambung dari kegiatan di SKP-nya masing-masing. Demikian Bapak. Mungkin karena waktu, apakah kita dapat mengakhiri acara ini atau ada pertanyaan penutup dari Bapak Kadif dan teman-teman dari kantor wilayah? Monggo silakan. Baik Bu, kami rasa sudah tidak ada tanggapan juga dari kami untuk mengklarifikasi dan sudah kami catat semua Bu apa saja yang tadi sudah disampaikan. Dan tidak ada lagi, ada tanggapan? Cukup ya? Cukup Bu, tidak ada lagi. Kalau tidak ada berarti sudah selesai. Mungkin karena Bapak yang buka bisa mohon Bapak juga yang untuk. Oh iya, saya kami kan nanti. Ya, baik, karena saya pintakan untuk membuka karena Bu Direktur tidak hadir ya Bu. Iya. Jadi kami dari Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan banyak terima kasih pada rekan-rekan dari DPP yang sudah mengevaluasi tentunya untuk Monet ini apa saja nanti kita sudah catat dan nanti akan segera kita laporkan hal-hal yang memang selama ini belum terpenuhi ya.
Mungkin saya tutup dengan pantun nih, Bu. Iya, wah, bagus ya Pak, enak ya. Menuju sungai di dalam taman Cakep. yang akan terasa indah bila dimulai dengan senyuman. Cakep. Aplaus buat Bapak ya. Ke Sumedang membeli rambutan, warnanya merah, rasanya nikmat. Selamat siang Ibu, Bapak dan Ibu sekalian. Sungguh wajah-wajah Sumringah dalam keadaan sehat. Baik, terima Mungkin kasih demikian Bapak. dari saya, Ibu. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Ya, monggo kalau silakan lift Bapak Ibu. Izin lift semuanya. Ya, Iya. makasih Bapak. Terima kasih, Bu. Ya.